warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zati Syahida dari kelas TIPA 5B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan video saya tentang kehalalan produk, yaitu pada perusahaan RD Frozen Food and Catering pada produk roti jala. Berikut penjelasannya. Berikut biodata dari perusahaannya, yaitu ada nama perusahaan RD Frozen Food and Catering, ada alamat perusahaannya Jalan Karya Masa, Tarai Bangun, Perumahan GTA Blok D3, dan nomor telepon 0852 7140 1512, dan alamat validitasnya sama dengan alamat perusahaan. Dan kota personnya ada 0852 7140 1512, dan nama mereknya itu RD Frozen Food and Catering. Nomor izinnya tidak ada, dan jenis produknya yaitu roti jala. Daerah pemasarannya Pekanbaru dan sekitarnya. Sistem pemasarannya itu sesuai orderan. Berikut bahannya, yaitu ada tepung terigu protein sedang, yaitu dengan merek segitiga biru. Tepung yang digunakan itu dia tidak diragukan kehalalnya karena dia udah masuk LPPOM MUI dan ada label halalnya. Yang kedua itu ada pewarna daun pandan asli, itu pewarna itu diambil dari kebun sendiri, lalu di blender dan diambil ekstraknya. Dia sudah tidak diragukan kehalalnya karena dia asli. Dan ketiga itu ada pasta makanan. Pasta makanan yang digunakan juga tidak diragukan kehalalnya karena dia udah bersertifikat LPPOM MUI. Selanjutnya ada minyak goreng yang digunakan itu merek Bimoli, dan dia juga tidak diragukan kehalalnya karena dia udah mendapatkan sertifikat LPPOM MUI dan dia berlabel halal. Selanjutnya ada telur ayam. Telur ayam itu yang digunakan dia tidak diragukan kehalalannya karena dia langsung dari pasar, dan dia juga sebelum pemakaian dia dibersihkan dahulu, jadi terjamin kebersihannya juga. Terus ada yang selanjutnya itu ada gula putih. Gula putih yang digunakan dia merek Gulaku, jadi terjamin kehalalannya dari LPPOM MUI. Dan gula merah juga karena dia dari pasar dan sama dengan menurut sidang Komisi Fatwa MUI bahwa gula aren dinyatakan halal. Terus ada santan di sini juga sudah terjamin kehalalannya karena termasuk bahan alami selama ia tidak diolah dan ditambah zat-zat lain. Selanjutnya yaitu ada garam yang digunakan ialah sudah terjamin kehalalannya karena dia juga mendapatkan sertifikat LPPOM MUI dan juga termasuk ke dalam positive list. Dan juga ada di sini air yang digunakan itu air galon, dia memiliki titik kritis karena dia berasal belum mendapatkan sertifikat halal, jadi dia diragukan kehalalannya. Selanjutnya yaitu alat yang pertama itu teflon yang digunakan itu bersih dan diletakkan pada lemari sehingga tidak terkena kotoran tikus dan hewan-hewan yang berkeliaran, jadi terjamin kebersihan dan juga kehalalannya karena dia tidak made in China. Itu ada spatula yang digunakan juga terjamin kebersihan serta kehalalannya. Terus ada baskom juga demikian, kebersihan tempat serta alat juga terjamin dan kehalalan juga karena dia tidak made in China. Alat selanjutnya yaitu kuali yang digunakan sudah terjamin kebersihan alat serta penyimpanannya, dan dia juga terjamin kehalalannya karena dia tidak made in China. Selanjutnya itu ada saringan yang digunakan juga terjamin kehalalannya karena tidak made in China dan juga kebersihannya di tempat diletakkan pada tempat yang bersih. Dan botol 3 lubang yang digunakan juga terjamin kehalalannya karena tidak made in China dan juga kebersihannya. Untuk catatannya, semua alat yang digunakan terjamin kehalalannya karena tidak made in China, juga sudah terjamin kebersihan alat serta tempat penyimpanan dan tempat pembuatannya. Sebelum digunakan, alat dicuci dan dilap agar bersih dari debu dan kotoran. Dan selanjutnya itu ada daftar bahan halal. Bisa dilihat di tabelnya sendiri, ada nama merek itu sesuai bahannya, itu ada 10 bahan, dan ada produsen, nomor sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halal. Selanjutnya ada daftar bahan yang dibeli juga sama, ada 10 bahan yang tadi, ada jumlahnya bisa dilihat sendiri pada tabel, dan ada tanggal pembeliannya pada tanggal 7 Desember 2022.
Itu lanjut proses pembuatan roti jala. Pertama itu campurkan semua bahan, aduk menggunakan spatula, lalu saring dengan saringan, lalu ditambahkan pewarna dari ekstrak daun pandan dan pasta pandan daun pandan untuk menambahkan warnanya. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam botol 3 lubang, panaskan wajan datar anti lengket, lalu cetak adonan pancake sesuai selera atau bentuk seperti pagar. Tunggu hingga permukaan kering lalu gulung. Dan selanjutnya yaitu ada pembuatan kuahnya, yaitu rebus semua bahan kuah hingga mendidih serta gula larut, lalu saring dan dinginkan, lalu hidangkan dengan roti jala. Berikut dokumentasinya juga bisa dilihat sendiri dan lanjut ke rekomendasi, yaitu diberikan rekomendasi dan validitas pendaftaran sertifikasi halal gratis. Ada label halalnya di sudut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.